Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurikal sari wa madadikal jari wajma' bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Amma ba'du, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat agung sehingga kita masih dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di program Senja Ramadan bersama Pondok Pesantren Darul Hamid, dan juga di pembahasan kita menceritakan tentang Perang Badar. Lanjutan dari cerita dari season 2 yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemenangan kepada Nabi Muhammad di dalam peperangan tersebut, di Perang Badar tersebut, dengan perjuangan Nabi Muhammad, dengan perjuangan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad, maupun itu dari kaum muhajirin atau itu pun dari kaum ansar. Dan juga yang lebih utama, Allah subhanahu wa ta'ala turunkan pertolongan yang sangat besar kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana para musuh pun melihat mereka semua. Yang di season 2 sempat saya bahas, Abu Jahal menanyakan kepada Abdullah bin Mas'ud, siapa mereka? Orang-orang yang tidak pernah saya lihat pakai imamah kuning, mereka itu siapa? Dijawab Abdullah bin Mas'ud, mereka itu malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Pertolongan Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Malaikat juga memerangi orang-orang kafir Quraisy agar kemenangan diraih oleh Nabi Muhammad SAW. Itu bahkan di dalam Al-Quran Allah katakan, bala in tasbiru wa tattagu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumditkum rabbukum bi khamsatin alaf minal malaikati musawwimin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, cukup jika kamu bersabar dan bertakwa ketika mereka datang menyerang kamu dengan tiba-tiba, kata Allah, niscaya Allah menolongmu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Allah kirim 5.000 malaikat. Itu di dalam riwayat dikatakan 5.000 malaikat itu semuanya sebaik-baiknya malaikat. Itu 5.000 Allah turunkan dengan tanda. Yang mana Abu Jahal melihat mereka dengan tanda imamah kuning. Bahkan itu saya pernah dengar juga, itu malaikat ada yang memakai imamah kuning, ada yang memakai imamah putih. Itu tanda-tandanya malaikat. Dan juga bagaimana melihat ini orang kafir Quraisy dibunuhnya sama manusia apa sama malaikat. Ketika dibunuhnya sama malaikat, di bekas tebasannya itu ada bekas kayak kebakar, kayak kulit terbakar gitu. Itu menandakan bahwa oh ini fulan berarti yang ngebunuh malaikat. Allah berikan 5.000 malaikat untuk menolong Nabi Muhammad SAW. Apa? Kenapa Allah berikan pertolongan? Yang tadi disebutkan dalam Al-Quran, Allah katakan jika kamu bersabar dan kamu bertakwa, maka Allah pasti tolong. Kesimpulan dari ini, kesimpulan dari pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad, intinya segala urusan apapun, segala hal apapun, ketika kita kembalikan kepada Allah, kita bertakwa kepada Allah, kita bersabar menghadapi apapun itu masalahnya, pasti Allah subhanahu wa ta'ala kasih pertolongan untuk kita. Kita punya masalah, kalau kita bertakwa, kalau kita bersabar, pasti Allah subhanahu wa ta'ala kasih jalan keluarnya. Pasti Allah subhanahu wa ta'ala tolong kita. Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala membiarkan kepada hambanya yang bertakwa kepada Allah, yang bersabar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga dari cerita Perang Badar ini, juga ada beberapa dari sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad SAW yang syahid, yang meninggal dalam keadaan syahid di medan perang tersebut, di dalam Perang Badar tersebut. Dari kaum Ansor pun ada, dari kaum Muhajirin pun ada. Bahkan itu dikatakan jumlahnya 14 orang dari sahabat Nabi Muhammad yang terbunuh di dalam Perang Badar. 6 dari kaum Muhajirin, dari orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, dan 8 dari kaum Ansor yang orang beriman kepada Nabi Muhammad yang ada di kota Madinah. Itu 6 dari orang-orang Muhajirin. Yang pertama adalah Ubaidah bin Haris bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Dia meninggal ketika pertama kali peperangan. 3 lawan 3 dari kafir Quraisy, 3 orang, dari kaum Islam 3 orang,
ini Sayyidina Ubaidah meninggal. Kemenangan diraih tetapi Sayyidina Ubaidah meninggal. Itu yang pertama dari kaum Muhajirin. Dan yang kedua, Umar bin Abi Waqqas. Umar bin Abi Waqqas juga meninggal di dalam perang Badar tersebut. Dan yang ketiga, Dzushimalain. Itu nama aslinya Umar bin Abdi Amr al-Khuzai. Itu 3 orang meninggal dalam perang Badar. Yang keempat, Agil bin Al-Bukhair Al-Latisi. Yang kelima, Mihja Maula Umar bin Khattab. Dan yang keenam, Al-Harith bin Safwan. Itu 6 orang dari golongan Muhajirin yang meninggal di peperangan Badar. Dan juga kaum Ansor yang syahid di peperangan Badar ada 8. Yang pertama, Sa'ad bin Khaythamah. Yang kedua, Mubashir bin Abdul Munzir. Dan Yazid bin Al-Harith. Umar bin Al-Humam, Rafi bin Al-Muwalla, Harithah bin Suraka, Auf bin Harith, Muawwidh bin Haris. Itu 8 orang yang meninggal di peperangan Badar. Dari Muhajirin 6, dari kaum Ansor 8, total 14 sahabat Nabi Muhammad SAW yang meninggal di peperangan Badar. Mudah-mudahan dengan kita menceritakan tentang perang Badar, kita bisa mendapatkan barokah-barokah dari mereka semua yang ikut di perang Badar tersebut. Dan mudah-mudahan segala apa yang kita dengar, segala apa yang kita ceritakan ini bisa menjadikan manfaat. Kita bisa mengambil hikmah dengan sebaik-baiknya hikmah dari cerita tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam berkata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.